Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Markas Pinjol. Oke, seperti biasa teman-teman ya, saya tidak bosan-bosannya selalu berbagi tentang telat bayar ataupun gagal bayar di pinjaman online ya, baik itu ilegal maupun legal teman-teman. Nah, di video kali ini saya akan berbagi tentang gagal bayar di aplikasi Indosako, di mana di aplikasi Indosako ini sudah lewat sekitar 2 bulan tidak dibayar. Dan nominal pinjaman 3.300.000 kurang lebih teman-teman ya. Nah, buat teman-teman yang penasaran tentang resiko gagal bayar di aplikasi Indosako, kalian tonton video ini sampai selesai agar kalian tidak gagal paham. Oke, seperti biasa, di sini saya tidak mengajarkan teman-teman untuk tidak bayar, tidak. Di sini saya cuma berbagi pengalaman tentang telat bayar, gagal bayar di aplikasi Indosako. Karena di tahun 2024 ini banyak sekali teman-teman subscriber yang telat bayar ya di aplikasi Indosako. Nah, seperti apa resikonya? Langsung saja kita bahas sama-sama teman-teman ya. Oke, nah di sini teman-teman sudah saya buka ya untuk aplikasi Indosako. Nah, teman-teman bisa lihat nih. Ini aplikasi Indosako yang sudah tidak dibayar. Nah, di sini ada nominal pinjaman itu 3.342.000. Oke, kita coba bayar seperti ini. Oke, ternyata sinyalnya belum ada ini teman-teman. Nah, di sini teman-teman ya, rincian pembayaran teman-teman. Nah, di sini tenor 1, tenor 2, tenor 3. Tenor 1 2.483.000 tanggal 20 bulan 7. Ya. Jadi teman-teman bisa hitung sendiri. Ini sekitar 2 bulan nggak dibayar. Kemudian cicilan yang kedua itu 451.000 tanggal 3 bulan 9 2024. Kemudian tenor 3 itu 400 bulan 2 tanggal 2 bulan 11 2024 ya. Ini jadi total keseluruhan itu 3.342.000. Oke, banyak yang bertanya, "Bang, resiko telat bayar seperti apa? Apakah aplikasi Indosako ada di lapangannya?" Jadi banyak sekali setiap hari itu yang bertanya karena banyak teman-teman yang telat bayar. Nah, untuk resiko telat bayar di aplikasi Indosako ini teman-teman, yang pertama-tama ya, misalkan kalian telat bayar 1 hari, 2 hari, itu sudah pasti diteror teman-teman. Jadi resikonya itu diteror gitu loh. Apakah ada di lapangannya? Apakah sebar data? Jadi banyak pertanyaan dari teman-teman yang apakah sebar data? Karena kalian kalau telat bayar pasti diteror dengan cara. Yang pertama, kalau Anda nggak bayar, terpaksa data Anda kami alihkan, kan seperti itu. Apalagi kalau Anda nggak bayar hari ini, terpaksa kami perluas cara penagihan kami, atau data Anda di sini lengkap loh ya, beserta nomor rekening nih, KTP kayak gitu kan. Nah, itu yang bikin teman-teman panik. Itu benar nggak data kita disebar ke sosmed ataupun ke seluruh kontak, Bang? Jawabannya enggak, teman-teman. Itu hanya teror atau cara penagihan dari pihak pinjol kalau telat bayar. Nah, seperti itu. Makanya buat teman-teman harus kuat mental, harus siap menghadapi apapun resikonya. Apakah sebar datang? Enggak, jawabannya enggak. Cuman itu gertak-gertak kalian, nakut-nakuti kalian agar kalian bayar gitu loh. Ya. Makanya, "Bang, saya sudah dapat WA kayak gini, ini bener nggak DC mau datang?" DC datang itu nggak bakalan WA seperti itu teman-teman. Nah, misalkan teman-teman saat ini telat bayar, kemudian 2 hari 3 hari kalian telat bayar, dapat WA, "DC mau datang hari ini, siapkan dana full tanpa potongan," kayak gitu kan. Itu nggak bakalan datang. Kalau DC pinjol memang ada DC-nya seperti aplikasi Indosako ini nggak bakalan informasi kayak gitu tiba-tiba ya datang ke rumah kalian. Bukan lewat WA, "Posisi Anda di mana sekarang? Siapkan dana full ya. Kami bertiga atau berlima," kan biasanya seperti itu. Itu nggak bakalan, 1000% nggak bakalan datang DC. Apalagi kayak Indosako ini nggak ada DC-nya. Ini sepengalaman saya pribadi dan dari teman-teman subscriber yang sudah telat bayar berbulan-bulan. Masih aman sampai sekarang. Cuman resikonya ya dapat WA kayak gitu teman-teman. Diteror. Ditakut-takuti. Gitu loh. Ya. "Bang, katanya di channel sebelah ada yang bilang DC datang. Ada buktinya nggak?" Ya, ada bukti DC datang ke rumah nggak? Ya, apalagi yang komen biasanya, kalau saya anggap kalau yang komen kayak gitu biasanya dari pihak penagih yang ikut-ikut komen agar teman-teman yang telat bayar itu ketakutan biar membayar kayak gitu.
Kalau dari saya, nggak usah takut, itu hanya nakut-nakuti, gertak, ya. Itu hanya biasanya dari pihak penagih. Kalau ada dari teman-teman subscriber saya yang didatangi, pasti saya infokan. Bahkan dari daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur yang gagal bayar di aplikasi Indosatku ini banyak banget. Di luar Jawa itu banyak, tapi nggak ada yang didatangi. Ya, misalkan ada yang didatangi, sudah pasti saya infokan buat teman-teman. Jadi buat teman-teman yang telat bayar, resikonya itu diteror, ditakut-takuti. Ini sudah 2 bulan. Harusnya kalau aplikasi Indosatku ini ada di Cilapangannya, harusnya dia datang. Nunggu apa lagi? Padahal setiap hari waktu telat 1 minggu, 2 minggu itu sering dapat WA, DC mau datang, tim kolektor mau jemput dana hari ini. Kalau Anda masih belum bayar hari ini, terpaksa tim kami, waduh. Pokoknya tim-tim terus lah. Ya, bahkan kirim video sering. Tapi alhasil gak ada, nol. Jadi buat teman-teman kalau dapat informasi ada di Cilapangannya, tanyakan mana videonya. Buktinya daerah mana. Seperti itu yang jelas. Biasanya kalau kayak gitu itu cuma nakut-nakuti, gertak kalian gitu loh. Ya. Sebenarnya kalau memang ada di Cilapangannya, ya kalian gak usah takut. Ngapain takut, cuman DC itu nagih. Tinggal aja bilang kalau kalian masih belum ada dana. Ya Pak, tunggu, kalau sudah ada dana saya bayar. Kayak gitu. Kalau masih belum ada dana, meskipun ada di Cilapangannya, apa yang mau kalian bayar, ya kan? Gak usah takut DC lah, ya. Nanti saya infokan, misalkan aplikasi ini didatangi DC, saya infokan, ini daerah Jawa Tengah. Sampai sekarang nggak dibayar. Apakah aman, Bang? Aman. Ya, aman. Nih, buktinya bukan bikin sendiri nih aplikasi ini, teman-teman. Ya, ini abang kok banyak aplikasinya? Iya, dari salah satu subscriber saya. Bahkan banyak salah satu subscriber saya itu yang menginformasikan, Bang, tolong bikinin konten aplikasi saya. Perlunya informasi ke teman-teman yang lain, kasihan dia yang ketakutan, yang panik kayak gitu. Makanya saya banyak aplikasi dari salah satu subscriber saya yang pengen subscriber saya itu yang lain biar nggak ketakutan, Bang. Ini salah satu contoh gagal bayar 2 bulan sampai sekarang nggak dibayar tapi aman. Kasihan yang lain, Bang, kayak gitu teman-teman. Jadi buat teman-teman gak usah takut ya, karena banyak subscriber saya yang gagal bayar itu aman-aman saja sampai sekarang, sampai detik ini aman sentosa. Oke? Sudah jelas teman-teman ya? Misalkan aplikasi ini didatangi DC, nanti saya infokan. Meskipun gak didatangi, nanti saya infokan juga. Ya, intinya teman-teman gak usah takut, hadapi aja, resikonya cuma diteror yang pasti. Kalau masalah DC masih simpang siur, ya, saya kasih informasi seperti ini sesuai pengalaman saya pribadi dan teman-teman subscriber dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, di luar Jawa itu banyak yang gagal bayar. Tapi Bang, saya nggak didatangi, cuman WA terus. Bahkan ada yang 3 bulan, 5 bulan, bahkan ada yang 1 tahun lebih nggak didatangi, gitu loh. Seperti itu teman-teman ya. Jadi yang pasti kalau kalian telat bayar itu pasti diteror. Oke? Terima kasih teman-teman ya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Tunggu video-video selanjutnya dari channel Markas Pinjol. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.